Dari Roma pasal 12. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 8 bagaimana Paulus setelah panjang lebar menjelaskan Tuhan Yesus keturunan Daud sebagai manusia, Dia Allah nyata dalam kebangkitannya. Itu permulaan Roma pasal 1. Lalu di tengah-tengahnya itu Paulus menyatakan Injil, yaitu Yesus anak Allah yang jelma menjadi manusia, bangkit dari kematian. Itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lalu masuk pasal 1 ayat 18, Paulus menyatakan murka Allah nyata dari sorga kepada setiap orang yang menolak Allah. Demikian sampai pertengahan Roma pasal 3. Di tengah-tengah Roma pasal 3, Paulus mengatakan semua manusia sudah berdosa, ayat 23. Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, mulai pasal 4 Roma itu Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu bukan melalui perbuatan. Dia kutip bagaimana Abraham dibenarkan melalui iman. Dia juga kutip bagaimana pengakuan Daud, berbahagialah orang yang diampuni dosanya bukan karena perbuatannya. Lalu masuk pasal 6, mati dan bangkit bersama Kristus. Engkau sudah mati bersama Kristus dan bangkit. Jadi nyatakanlah kehidupan yang baru. Baru Roma pasal 7 itu pergumulan orang percaya. Aku tahu yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Lalu pasal 8 diteguhkan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Lalu ditutup dengan Roma pasal 8 itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu masuk pasal 9, ini pemilihan. Ini yang kita baca tadi. Paulus mengakui adanya pemilihan, tapi Paulus juga bersedih, bergumul mendoakan orang-orang Israel supaya bisa bertobat. Lalu pasal 10, Paulus mulai mengingatkan orang Israel betul-betul sungguh-sungguh beribadah, tapi tanpa pengertian yang benar. Lalu pasal 11, penolakan Israel kepada Injil, kabar baik kepada seluruh dunia. Itu kesempatan kita bertobat. Jadi Roma pasal 11 itu penolakan Israel sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita ke Israel hari ini, tidak sampai 3% orang Israel itu menerima Injil. Kenapa? Itu di dalam kedaulatan Tuhan, supaya kita, orang-orang yang bukan Israel, beroleh kesempatan mendengar Injil dan diselamatkan. Tapi pasal 12, Paulus berkata, mengingat semua kebaikan Tuhan ini, apa yang kita perbuat? Nah, ini kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita yang kaum bapak pria baca yang ganjil, lalu kemudian kaum ibu perempuan baca yang genap. Secara bergantian kita membaca dari Roma pasal 12 sampai ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita kaum bapak baca 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dilimpahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang diajarkan Allah kepada kamu masing-masing. Sama seperti pada saat tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini dituliskan Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Jemaat Roma itu bukan dilayani Paulus. Jemaat Roma ini berdiri ketika hari Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Roma datang untuk merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu 50 hari setelah hari Paskah. Waktu Paskah mereka datang. Selesai Paskah mereka pulang ke Roma. Sekira 50 hari lagi mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Tetapi di hari Pentakosta tiba-tiba di tengah-tengah kota Yerusalem ada sesuatu yang terjadi. Rumah di mana para rasul berkumpul, tiba-tiba ada suara dari langit. Suara seperti angin kencang. Rumah itu digoncangkan. Mereka tiba-tiba melihat lidah-lidah api. Lidah-lidah api turun ke atas mereka masing-masing. Ya, ini ada pertolongan. Ya. Lalu mereka melihat lidah-lidah api. Setelah itu mereka berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh roh itu. Orang-orang yang merayakan Pentakosta heran mendengar para rasul. Ini kan orang Galilea. Orang Galilea saat itu orang yang sering diejek. Makanya apa yang dikatakan orang yang tidak berpendidikan ini? Ini orang Galilea. Logatnya itu logat Galilea. Kolot. Makanya saya pernah berkhotbah itu sekolah Galilea. Tuhan tidak pilih tamatan Yerusalem. Tuhan pilih tamatan Galilea. Tamatan Galilea apa? Nangkap ikan. Hari ini dapat ikan, besok tidak. Orang inilah yang dipilih Tuhan Yesus. Lalu di hari Pentakosta, orang ini dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa orang Galilea. Tapi datang orang dari Partia. Oh, kita dari Partia. Kamu dengar tidak? Dia itu bicara bahasa Partia. Ada lagi orang Yahudi dari Mesir. Aku dengar dia bukan bahasa Partia, bahasa kampungku Mesir. Oh, bahasa Mesir. Oh, ada lagi dari Roma. Dia bahasa Italia. Heran semua orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah itu, merayakan hari Pentakosta itu. Mereka berduyun-duyun dekat dengan Petrus. Kira-kira 3.000 orang mendekat, mungkin itu lebih. Lalu ada yang mengejek, oh orang ini mabuk. Jawab Simon Petrus, hei kalian orang-orang Yerusalem,
kami ini bukan mabuk. Ini masih jam 9 pagi. Ya, memang orang Yerusalem kalau jam 9 pagi tidak terbiasa mabuk. Tapi kalau kami dulu di pajak sentral itu jam 6 pun ada orang mabuk. Jam 7 pun ada. Iya. Kalau jam 9 ya udah banyak tuh tidur. Tapi Petrus berkata, ini masih jam 9, kami belum mabuk. Jadi apa ini? Kata orang itu, ini apa yang dinubuatkan Nabi Yoel. Teruna-terumamu akan bernubuat. Ini yang sudah dinubuatkan para nabi. Itu tentang Yesus, orang Nazaret yang kau bunuh itu. Engkau menyerahkan dia sesuai dengan rencana Allah, dan engkau membunuh dia. Oh, hati mereka begitu perih, tertusuk-tusuk mendengar khotbah Petrus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang kami perlu perbuat? Petrus berkata, menyesallah dan bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Oh, mereka dengan hati yang hancur memberi diri dibaptis di kota Yerusalem. Saya percaya mereka itu dibaptis percik, karena kota Yerusalem itu gak ada sungai di situ. Sungai Yordan itu daerah Yeriko. Jauh di luar Yerusalem baru ada sungai. Dari mana Bapak tahu? Ya, saya sudah ke sana. Jadi tidak ada itu baptis selam di kota Yerusalem. Mana ada di kota? Di sana setahun cuma 4 kali hujan, kering. Iya, jarang hujan. Kalau di Mesir setahun sekali pun bisa nggak hujan. Coba nanti search. Kering. 2 jam terbang itu naik pesawat, 1 pohon pun nggak ketemu. Debu semua. Jadi saya lihat di Mesir bagaimana orang ini hidup. Makanya orang Mesir semua tinggal itu di pinggir sungai Nil. Kalau orang Afrika itu, ya, makanya dulu waktu saya SMP kan ada perakiraan cuaca ya. Kalau Mesir, aku pasti tahu apa? Panas terus. Iya. Karena Mesir itu jarang hujan. Orang-orang Yerusalem juga begitu. Mesir itu kan dekat, cuma nyeberang jalan sampai. Kalau kita di jalur Gaza dari Sinai itu masuk terusan Suez, jalur Gaza, Mesir sama Israel itu di sana orang Israel pegang senjata, di sini orang Mesir. Jadi kita masuk. Kalau orang Mesir sampai hari ini nggak bisa masuk. Orang Mesir bilang, kalian ini berbahagia. Kenapa? Kami bilang, kami orang Kristen, nggak ada kerjasama kami dengan Israel. Kami dari dulu perang. Sekarang katanya damai, nggak perang lagi, tapi nggak dikasihnya perang. Oh, orang Israel itu galak-galak. Makanya cuma 2 orang paling galak di dunia katanya. 1 orang Israel, 1 orang Batak. Iya, keras. Makanya ini otak Yahudi katanya. Iya, betul, nggak mau kompromi. Iya. Hanya Israel diberi izin pemerintahan Romawi tidak menyebut kaisar Tuhan. Mereka tidak mau. Bagi mereka hanya ada satu Tuhan, Yahweh. Tetapi orang Kristen memberitakan Yesus Tuhan. Ini membuat Saulus marah. Oke lah, Yahweh Tuhan. Tapi ini siapa Yesus ini? Kok disebut Tuhan? Papanya kita kenal Yusuf, mamanya Maria. Ada itonya, ada apalagi paranya, kan paranya kita. Ada seninya di situ. Oh, kita tahu semua. Tetapi mengapa dia disebut Tuhan? Disitulah Petrus khotbah. Menurut apa yang terjadi baru-baru ini. Yesus yang diurapi Allah, dia berbuat baik, dia hidup kudus, tetapi
engkau sudah salibkan, dan hari ini engkau sudah mendengar para rasul ini berkata-kata, ini kegenapan apa yang dinubuatkan Nabi Yoel. Lalu mereka dengan hati yang perih menyerahkan diri dibaptis demi nama Yesus. Ada 3.000 orang. Tidak pernah terjadi kebangunan rohani sebelumnya. 3.000 orang bertobat. Lalu mereka pulang kampung. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Partia, ada yang ke Asia Kecil, yang dari Roma pulang ke Roma. Sampai di kampung halaman, oh kalian gak ikut hari Pentakosta. Ada kabar baik, betul-betul kabar baik. Apa itu? Kata orang. Kami dikagetkan si Simon itu. Siapa itu si Simon? Itu tukang tangkap ikan dulu. Tapi sekarang dia hebat anak itu. Dia itu orang Galilea, tapi bisa puluhan bahasa. Bahasa Partia, bahasa Elam, bahasa Roma, bahasa Mesir. Oh, banyak sekali kita. Oh, bagaimana? Dia sendiri ngomong. Kami ada 10 orang. Tiap telinga kami dengar dia beda. Oh, kalau situ tadi orang Toba, bahasa Toba. Ina. Oh, Yesus. Datang lagi orang Jawa. Gusti Yesus kata. Oh, datang lagi orang Karo. Yesus Nina. Bahasa Karo. Enggak, bahasa Toba. Lalu sana, mana bahasa Toba? Bahasa Bali. Katanya lagi. Wah, ini membuat heboh. Jadi orang itu pulang ke Roma, cerita semua. Lalu didengar orang itu. Jadi apa yang terjadi samamu? Waktu aku pergi, karena aku berkelahi sama istriku. Waktu aku dengar Petrus itu, hatiku sedih. Aku ingat salahku. Aku akhirnya minta ampun sama Tuhan Yesus. Wah, waktu aku minta ampun sama Tuhan Yesus, hatiku disucikan, dibersihkan. Makanya aku pulang tadi, aku minta maaf sama istriku. Oh, lalu istrinya juga dengar suaminya cerita. Oh, terima kasih Tuhan, suamiku sudah berubah. Lalu suaminya cerita, Yesus, terima Yesus. Lalu mereka sama-sama berdoa, terima Tuhan Yesus. Berkembang. Akhirnya dia cerita ke tetangga, cerita ke yang lain. Akhirnya banyak orang-orang di Roma itu terima Tuhan Yesus. Itulah latar belakang jemaat Roma. Jemaat Roma bukan dilayani rasul, bukan dilayani Paulus. Tidak ada utusan Injil ke kota Roma. Jadi siapa? Orang yang bersaksi dari mulut ke mulut. GKMI berdiri karena ada orang bersaksi dari mulut ke mulut. Oh, tambah banyak. Pedagang bersaksi ke pedagang. Yang mantan preman bersaksi sama preman. Akhirnya bertobat di sana, bertobat di sini. Masuk gereja. Pertanyaan ini kok lain sama yang diceritakan kawanku. Diceritakan kawanku itu Tuhan Yesus kawan dengan Sakeus. Tuhan Yesus menerima bandit, asal bandit itu bertobat. Kalau bandit terus bandit juga bisa kan? Oh, senang. Lalu di gereja, tenang semua. Kayak ada orang meninggal. Gila. Hari ini itu tiap hari Mingguan bah. Setelah itu pulanglah diberkati. Nggak ada dengar Injil. Lalu orang-orang yang bertobat itu, bagaimana kita ini? Kita dirikan gereja yuk. Kita usulkan ke pemerintahan. Barulah diusulkan jadi GKM. Jadi jemaat Roma itu tidak ada hamba Tuhan khusus mengabarkan Injil di sana. Jemaat bersaksi satu dengan yang lain. Sama dengan GKMI. GKMI ini jemaatlah yang mendirikan sinode. Dari jemaat ada sinode, baru dididik hamba Tuhan. Jadi jemaat Roma itu berdiri bukan karena ada rasul atau hamba Tuhan di sana, tapi dari mulut ke mulut.
Inilah kuasa kesaksian pribadi. Makanya ngomong terus. Injil cuma bisa dihentikan. Apa Bapak Ibu yang bisa menghentikan Injil? Cuma ini. Kalau kita tutup mulut, kalau kita buka mulut, Injil tak bisa berhenti. Demikian kata Paulus dalam surat Timotius. Aku sedang dibelenggu, tapi firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Asal kita ngomong, Injil ini berkuasa. Coba lihat di atas salib Tuhan Yesus. Orang menghina dia, bertobat. Perampok itu. Injil asal diberitakan berkuasa. Orang-orang Roma bersaksi. Terus tambah orang diselamatkan. Lalu Paulus dipimpin Tuhan menulis surat ke jemaat Roma. Aku Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang ada di Roma. Bapak Ibu tahu tidak, sepanjang sejarah surat yang paling banyak ditulis bukan surat cinta. Iya, bukan surat pemerintah. Sepanjang sejarah, surat yang paling banyak dibaca manusia di planet ini, surat Roma. Surat Roma isinya apa? Tentang keselamatan. Dari semua surat-surat di dalam Alkitab, tidak ada lebih penting dari surat Roma. Karena di dalam surat Roma dituliskan bagaimana kita bisa diselamatkan. Lalu Paulus sampailah di pasal 12. Dikatakan di sini, karena itu hai saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kalau bahasa Karo, ngingat lihat sate di bata, mengingat betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Oh, kita sering berkata Allah itu mengasihi aku, tapi berapa dalam kita sadar kasih Allah itu? Orang Kristen, orang yang memuji, tadi kita nyanyi. Tapi ada satu penelitian dari ahli musik. Tidak ada lagu musik di dunia ini paling indah, paling dalam maknanya dengan lagu orang Kristen. Kenapa? Kalau lagu dunia, lagu kebangsaan ada, lagu patah hati. Orang Karo itu lagunya lagu patah hati. Bicara uwe hidup barena. Iya, bicara uwe hidup barena. Bicara uwe hidup barena. Oh, satu lagi, adalah dari perjumpaan malah boleh kesiraan. Labo kesiraan si kutangisi, tapi perjumpaan itu semua lagu hancur. Tapi lagu hancur hati nggak ada balsemnya, nggak ada obatnya. Makanya jangan heran orang yang sering dengar lagu itu merasa kesepian. Tamat tuh nanti, udah pergi di dalam kan? Tapi pun udah sepi. Lagu bicara uwe di dunia mereka, bicara sirang Laura 11. Gimana? Bagaimana kita udah baca? Itu udah istri orang. Yang paling baru lagi janda lebih kucimai gitu. Kok bisa jadi lagu ya? Itu semua lagu itu hasil hati manusia. Satu lagi itu lembing ras kelewang pun pekualaku. Dia mau itu bawa kelewang. Rupanya itu udah istri orang. Kan gitu ya. Kalian nggak pernah lagi dengar lagu ini. Bapak-bapak ini masih ingat ya ini. Tapi janganlah dikasih kesempatan nanti keluar pula kan. Tapi ada lagu alam. Tarating, ada Mozart, itu lagu untuk menenangkan jiwa. Ada lagu Beethoven, itu memuji Allah. Ada seperti air yang mengalir, itu menyatakan pujian atas ciptaan Tuhan. Tapi dari semua pujian itu kalah dengan lagu pujian Kristen. Orang
Kristen memuji Tuhan bukan hanya karena ciptaan Tuhan, tapi orang Kristen memuji Tuhan. Dulu aku buta, sekarang sudah melihat. Dulu jiwaku hilang, sekarang sudah ketemu. Dulu aku mati, sekarang sudah hidup. Amazing grace, sangat besar anugerahmu. Ini lagu apa? Ini lagu penebusan. Orang yang sudah mengalami penebusan, hatinya ada satu sukacita, mau memuji Tuhan, mau membalas cinta Tuhan. Satu-satunya lagu yang mengeluarkan pujian yang terdalam dari hati manusia, itu orang-orang yang sudah ditebus. Ketika kita sadar kita ditebus, kita ingin memuliakan Tuhan. Kita tidak mau berhenti menyembah Dia, memuliakan Dia, karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Demi kemurahan Allah, mengingat kasih karunia Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang di Roma ini banyak tapi aku belum habis bateraiku. Orang yang di Roma ini kebanyakan orang Kristen Yahudi. Jadi kalau orang Kristen Yahudi apa? Mereka tahu apa itu persembahan. Persembahan di perjanjian lama itu korban sembelihan, korban bakaran. Tadi di perjanjian lama orang itu memberi persembahan, semua itu korban itu harus dikorbankan, disembelih, dibakar. Mulai Taman Eden, Tuhan menyembelih 2 binatang dan memakaikan itu ke Adam dan Hawa. Lalu dilanjut di masa Nuh, datang Abraham, lalu datang Taurat. Terus ada persembahan. Semua itu persembahan sembelihan, persembahan bakaran. Itu semua korban itu harus mati. Di sini Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup? Yang pasti bukan persembahan mati. Apa itu persembahan hidup? Hidup, bergerak. Jadi sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita ini khusus untuk Allah. Kudus dalam Alkitab itu dipisahkan dengan yang lain. Kudus itu khusus. Persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup kita berkenan kepada Allah. Hidup itu tubuh ini yang bergerak. Tubuh ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Orang-orang Romawi yang bertobat terima Tuhan Yesus di sini sadar, bukan hanya hari Minggu ibadah. Oh, kalau cuma hari Minggu 2 jam ke gereja, pulang tidak ibadah lagi. Bukan itu. Kata Paulus, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi seluruh hidup kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ibadah seluruhnya. Kalau dulu aku pikir hari ini ibadah, masuk gereja ibadah, keluar gereja ibadah, bukan lagi. Tapi enggak demikian. Bahkan makan minum pun untuk memuliakan Tuhan.
Oh, Paulus di sini mengajari jemaat Roma, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Seluruh hidup kita ini ibadah. Ya, pohon sawit itu disiangi ibadah. Kalau dibiarkan di situ perang semua, ada tikus, enggak dikasih pupuk, oh berarti ibadah kita sama Tuhan begini. Biarkan semua itu serbuk di situ. Karena bukan hanya hari Minggu. Bagaimana kita berjualan ibadah, datang pelanggan, kayu, nah, itulah ibadah kita. Tuhan berkata, oh gitu ibadahnya hari ini. Karena berjualan itu ibadah. Beli apa Bu? Oh itu ibadah. Semua hidup kita ibadah. Bukan hanya hari Minggu, seluruh hidup kita ibadah. Hidup itu bergerak. Semua pergerakan kita itu ibadah. Oh, di sini kita merasakan Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ketika kita di ladang, kita ibadah sendiri. Oh, ada kerjaan kita di ladang, pinggir ladang kita itu sudah semak, kita ambil pisau, kita bersih, ibadah. Mama cuci piring, ibadah. Mama sapu halaman, ibadah. Mama setrika baju, ibadah. Tapi kalau ditanya lagi di kedai kopi bapak-bapak ibadah. Itu tanyalah bapak-bapak ya. Tapi Tuhan berkata juga, hari ini ibadah kita di kedai kopi katanya. Jawablah, iya Tuhan. Aku hari ini di kedai kopi cerita Tuhan Yesus. Oh mantap. Ya cerita Tuhan Yesus di kedai kopi, ibadah. Tapi kalau dibilang kalau minum tua ibadah, itu ibadah yang tidak berkenan. Karena katanya tadi kan ibadah itu kudus. Ibadah itu berkenan kepada Allah. Itulah yang ibadah sejati. Jadi kalau minum tua, yang berkata aku gak berkenan, oh berarti ibadahku bukan sejati. Kalau kita berbuat dosa, ibadah kita tidak diperkenan Tuhan. Jadi seluruh hidup kita itu ibadah, kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya bagaimanakah Tuhan mau kita beribadah? Kita baca lagi ayat 2, 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadah itu apa yang baik menurut mata Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Sebelum datang yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ini, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan siapa? Dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi, ini proses. Jadi jangan kamu ikuti dunia ini memproses kamu. Dunia ini mau membawa kita kembali seperti dia. Dunia ini memproses kita. Ada itu namanya iklan. Iklan ini apa? Wah, supaya kulit bersih, kulit putih. Oh, kita beli. Kita pikir ini kurang cantik, kurang putih. Tetapi menurut penelitian, setiap manusia ada map love. Apa itu map love? Orang itu dicipta Tuhan, ada suka dia dengan tipe manusia tertentu. Kalau anak perempuan suka dia tipe laki-laki begini. Kenapa? Map love-nya itu dibuat Tuhan begitu. Laki-laki pun begitu. Ada diatur Tuhan. Bagaimana dia suka? Kadang-kadang kan, oh kok suka kamu itu? Kenapa Tuhan? Oh gitu. Orang itu aku mau berjuang setengah mati untuk dapatkan. Kenapa? Mau makan aku ingat dia.
mau tidur ingat dia, mau mandi pun nyanyi ingat dia. Kenapa itu? Itu make love. Jadi jangan kalian tukang-tukangnya. Ada pria sudah dibuat Tuhan, ada make love-nya itu. Dia senang dengan perempuan tertentu. Perempuan pun begitu. Dan fakta dalam dunia ini, bagaimanapun laki-laki perempuan itu hampir selalu berbanding. Perang dunia kedua itu banyak sekali pria mati di dunia. Satu generasi langsung seimbang. India itu terus aborsi anak perempuan. Tetapi Tuhan terus membuat keseimbangan. Dan orang-orang yang menikah, jatuh cinta itu terjadi seluruh dunia ini. Kenapa? Karena ada make love. Tapi ada iklan, kita mau mengikuti iklan. Itu namanya dunia memproses kita. Dunia memproses kita. Itu menjadi masalah. Dia pengen anaknya hidupnya mancung. Dia memang pas-pasan lah. Lalu dia nikah dengan cewek yang hidungnya mancung putih. Tapi lahir anaknya itu hitam manis. Sedanglah. Lalu, kok gini? Rupanya diselidikinya istrinya itu operasi plastik. Gennya kan nggak berubah kan? Gen itu tugasnya kan mempertahankan sifat dari ini. Iya. Lalu ini lebih seru lagi ya. Olehlah ini kan malam terakhir. Adalah seorang filsuf pintar sekali. Lalu ada artis, ini artis opera, dulu belum ada 21, belum ada film. Oh, artis ini cantik, dia suka sama orang pintar. Kenapa dia suka? Dia pikir, aku kan cuma cantik, tapi malas belajar. Biasa ya, orang cantik itu malas belajar. Kenapa? Karena terus lihat kaca. Makanya Pak Stevenson itu anaknya ada satu orang terus lihat kaca. Kalau lihat kaca kok terus botakin gitu. Lalu yang artis ini, artis opera ini, dia pengen keturunannya itu jadi pintar. Oh, karena dia cantik, dia surati filsuf ini. Aku fansmu, filsufsian. Bolehkah kita kenalan? Oh, boleh. Dibalas filsuf. Oh, aku sebenarnya demam sama kau. Demam itu apa ya? Itu tadilah ingat kamu gitu, demam. Lalu bagaimana kata filsuf? Cobalah pikirkan kita menikah kata filsuf. Aku suka mikir, nanti nggak ingat aku urus istri, kan bahaya. Nggak apa-apa kata artis ini tadi. Kalau kita menikah, kamu kan pintar, suka mikir, tapi mukanya jelek, nggak apa-apa. Aku alhamdulillah. Walaupun kau jelek karena pintar, aku pengenlah nikah sama kamu. Aku cantik tapi malas belajar. Bagaimana kalau kita nikah? Nanti anak kita pintar seperti kamu, cantik seperti aku. Bagus kan katanya. Lalu dibalas filsuf ini, sorry beribu-ribu kali sorry. Kenapa katanya? Jikalau nanti anak kita lahir bodoh kayak kau, jelek seperti aku, bagaimana? Ya kita pikir semua yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Dan betul-betul filsuf itu tidak mau nikah sama dia. Makanya janganlah lebih percaya kalian pandangan dunia. Lebih percayalah firman Tuhan. Dunia ini banyak menawarkan sesuatu. Dunia ini memproses kita seperti dia. Ada lagi itu dalam Facebook. Aku itu memang baca ini sampai kapan pun nggak nikah gitu. Karena gini, aku ini cantik katanya, kaya. Aku pengen ada pria yang melamar aku, semua dikasih ukuran tingginya, gini dagunya. Oh, kalau gini yang naksir aku mau katanya.
kupikirkan bisa juga nya operasi plastik orang diukur orang lagi kan, serahkannya lagi. Oh ini yang aku kata. Jadi dunia ini banyak cara pikirnya itu yang menggoda kita. Ya. Kalau dunia ini ada lagi rambutnya itu dikasih warna-warni, bukan aja merah, tapi yang terangnya aku hijau. Ya, di tengah-tengah kita nggak ada hijau. Tapi dulu waktu kami sekolah ada lagu balonku ada 5 berubah-ubah warnanya, meletus balon hijau. Dur, hatiku sangat dalam hatiku dibakar rambut hijau. Masa sih rambut dikasih hijau? Iya. Tapi kalau merah masih toleransi lah sedikit ya. Tapi apa ini? Ini maksud saya, apa yang dikatakan oleh Paulus, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini prosesnya kita. Ikut terus. Ada terus itu tawaran dari dunia. Nah, kita baca sekali lagi ya. Entah apa nanti dari dunia ini yang memproses kita. Ayat 2 ya, sama-sama ya, 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita perlu mengisi akal budi. Bagaimana pembaharuan itu dimulai dengan akal budi? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, tapi merubah hidup kita. Firman Tuhan akan menerangi pikiran kita. Paulus ini kan lahir di Tarsus, daerah Kilikia. Itu daerah Yunani. Dia itu orang yang berpendidikan. Tapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, semua hidupnya itu ditaklukkannya kepada firman Tuhan. Apapun kata dunia, sekarang apa kata Tuhanku, kata firman Tuhan. Jadi bolehlah kita melihat dunia ini, tapi jangan kita mau diproses. Iya. Apa yang menjadi pertahanan kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengajar kita membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita sedang berjalan di dalam pimpinan firman Tuhan supaya kita dapat membedakan. Kalau anak-anak itu bilangnya gini, mirip kan Pak? Dulu anak saya masih kecil, lihatnya mobil orang, mirip sama mobil kita kan Pak? Gitu. Ada mainannya, mirip mainan kami kan Pak? Tapi orang yang dewasa itu, ketika dia melihat sesuatu itu, dia peka apa bedanya. Apa bedanya? Firman Tuhan itu membuat kita lebih peka apa perbedaan kata Tuhan, kata dunia. Ya, sekali lagi kita baca ayat 2, lalu kita masuk ayat 3. Di sini sudah ada bimbingan Paulus bagaimana kita merespon keselamatan yang begitu besar, bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat 2, 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3 saya baca pelan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada Paulus seorang rasul, ada anugerah khusus kepada dia. Dia itu memperingati orang-orang Kristen di Roma. Apa yang dia peringati? Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Paulus ingin supaya orang-orang
Kristen di kota Roma ini hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana orang Kristen bisa hidup dalam damai sejahtera? Salah satu, kita perlu berpikir sepatutnya. Apa di sini berpikir sepatutnya? Berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Artinya apa? Ada percobaan dari kegelapan. Kita didorong untuk memikirkan, menjangkau yang tidak bisa kita jangkau. Ini bukan beban dari Tuhan. Beban dari Tuhan itu ada damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang ada cobaan dari si iblis. Si iblis membuat kuk kita itu kuk yang tidak enak, kuk yang berat. Jadi perlu juga kita perhatikan, ini kukku ini dari Tuhan atau dari mana? Kalau dari Tuhan itu ada damai sejahtera. Walaupun ada pergumulan, tetapi ada sukacita, ada penyertaan Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan supaya kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Iman apa di sini? Di sini bukan iman menyelamatkan karena sudah diselamatkan. Di sini iman apa? Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini iman untuk mengikut Tuhan. Iman sehari-hari bagaimana kita menggenapkan rencana Tuhan. Ada ukuran iman. Jadi ada ukuran iman kita masing-masing. Kadang-kadang pencobaan datang. Oh, lihat itu, seperti itulah. Ada lagi iklannya. Inilah kalau sosial media. Istrinya bilang, "Pak, apa?" Kata suami, "Lihat mobil itu, bagus sekali." Mobil mereka ini Toyota yang dulu yang petak itu. Oh, kata suami. Oh, itu Pak, mobil itu bagus sekali. Oh, ada lewat mobil yang bagus memang. Lalu suaminya lihat, oh iya, betul, istrinya juga cantik kan. Kata dia. Jadi ini ada apa ya? Ada ukuran iman yang tidak dikaruniakan Allah. Mau kita pikir itu berat. Jadi biarlah kita menentukan. Apa artinya ini? Di sini nanti di bawah dijelaskan betapa senangnya melayani Tuhan menurut karunia kita masing-masing. Ya. Dikatakan tadi, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4 sama-sama kita, 1-2 ayat. Iya, di sini Paulus mengatakan, sebenarnya kita itu semua satu. Enggak ada yang kita terpisah-pisahkan. Ya, Paulus mengajar jemaat dimanapun jemaat itu satu. Umpamanya di Korintus ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Paulus berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik Yahudi mau Yunani, baik budak mau orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ketika kita sadar semua orang percaya ini satu tubuh, itu ringan. Itu ringan. Saya itu dipercayakan GPKP untuk melayani anak-anak sekolah di sekolah GPKP di Masih. Saya suka heran kenapa guru-guru ini ada sinode mereka, ada pendeta mereka. Mengapa dia minta saya melayani? Akhirnya saya dengar dari seorang ibu, kalau bapak itu melayani, dia itu menyatukan, katanya. Oh, baru aku sadar. Oh, gitu juga rupanya bapak bukti. Kalau bapak itu melayani, dia menyatukan.
Lalu kalau hamba Tuhan yang lain bagaimana? Tanya lagi. Dia itu memecah katanya. Jadi bagaimana menurut firman Tuhan? Firman Tuhan berkata kita satu tubuh. Iya. Kalau kaki kiri kena duri, kan enggak mungkin kaki kanan rasain gitu kan, enggak? Sakit juga nih kan. Lalu tangan ini carilah, kalau ada jarum, carilah durinya dikeluarkan itu. Lalu carilah, kalau sekarang kita kena duri apa yang kita taruh? Masih tambah ini kan kita masih obati. Cari betadine kan gitu, cari obat merah. Kalau dulu saya itu SMA, kalau ada luka obat merah. Jadi otomatis kita carilah obatnya. Kenapa? Karena satu tubuh. Iya. Jadi Paulus mengingatkan kita itu satu tubuh, mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua itu mempunyai tugas yang sama. Coba kalau semua tadi kita umpamanya buat bandrek, rame-rame buat bandrek. Ini buatnya bandrek 5, ini 10. Semua kita suka buat bandrek. Siapa lagi yang minum bandrek kita ya? Tuhan itu pintar ya. Pintar dia. Ada tugas kita masing-masing. Kita baca yuk ayat 4. 1, 2 ayat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, jadi biarlah kita bersuka cita. Oh kawanku ini, aku ini, gitu. Berbeda semua. Ada yang suka masak, ada yang suka nyapu. Berbeda-beda. Jadi kalau berbeda bagaimana? Ya, pekerjaan Tuhan pasti bisa berjalan dengan baik. Yang masalah itu karuniaku yang dia mampu. Padahal dikasih Tuhan aku karunia, contohnya perbaiki listrik. Listrik di gereja usaha. Aku dikasih Tuhan karunia bertukang. Dia mau. Udah gelap. Besok hari Minggu udah terganggu. Tidak ada lampu, tidak ada sound system. Kenapa? Karena yang dikasih Tuhan karunia perbaiki listrik, dia diam. Ada lagi Tuhan kasih karunia untuk MC umpamanya. Dia kalau MC hati orang siap. Dia pimpin lagu bisa diikuti orang. MC ini kalau dia punya karunia MC, dia mesti di situ. Janganlah yang suaranya itu dimanapun tidak sampai. Kadang-kadang disuruh aku ajari nyanyi, janganlah aku bilang aku bolehlah ikut. Nanti kalian susah. Cobalah Pak, katanya aku sudah coba lama. Ya memang sengaja, disengajakan Tuhan gitu. Iya. Jarang seperti pendeta Stephen Tong itu dikasih Tuhan banyak karunia, tapi bilangnya juga aku paling susah. Kenapa? Dikasih Tuhan banyak, harus bertanggung jawab banyak. Dia pintar lukis, dia pintar arsitektur, dia pintar musik, dia pintar sastra, dia pintar filsafat, dia pintar teologi. Dia banyak karunia, dikasih Tuhan banyak, dituntut banyak. Kalau kita paling tidak pasti ada satu. Apa? Ya, kampak kan tahu karunia bukan? Iya tahunya ya. Ada karunia kita. Nah, kalau anda ini kan suka dia shouting edit gitu. Betul. Iya. Iya dia sabar. Orang yang itu karunia dia lasa, tinggalkannya. Tinggalkannya situ. Jadi ada karunia kita masing-masing. Iya. Kita baca ayat 5 ya. Kita baca ayat 5.
1-2 ayat. Demikian juga kita walau jumlahnya adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apa artinya kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain? Kita milik yang lain. Saya itu milik jemaat. Jemaat dan jemaat milik jemaat yang jemaat itu. Jadi kita tidak ada satu pun milik kita sendiri. Kita milik teman, sahabat kita dalam Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk hidup kita sendiri. Kita milik tubuh Kristus. Iya. Kita milik seorang dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Mata, telinga, hidung, kata Paulus di Korintus. Itu semua anggota-anggota tubuh saling membutuhkan. Coba kalau hidung semua, sini hidung, sini hidung, sini hidung. Iya, nggak bisa melihat kan? Mau makan, nggak ada mulut, kan susah. Jadi puji Tuhan kita berbeda. Tuhan itu tak pernah habis desain gitu. Kalau handphone itu keluar, handphone Samsung Galaxy A20, berapa keluar? 3 juta unit. 3 juta unit. Coba manusia sekali lahir 3 juta sama semua. Tuhan buat kita itu mulai Adam sampai Kristus datang, nggak ada yang sama. Bahkan kembar identik pun nggak sama. Kembar identik itu kita bilang sama, mamanya bilang mana sama, katanya. Kita ini mirip, dia mirip. Ibu tahu bedanya? Pastilah aku tahu. Jadi nggak ada kita yang sama, makanya unik. Yang unik itu mahal. Semua bilang yang unik itu mahal. Kita itu nggak ada yang sama. Unik itu artinya kan beda dengan yang lain. Demikian karunia-karunia kita beda dengan yang lain. Ya, indah beda. Kita kadang-kadang aku pengen seperti dia gitu. Dia pintar nyanyi, dia pintar main musik. Kalau pintar nyanyi, pintar main musik, nggak ada yang pintar masak, bagaimana? Iya, nyanyi saja kita semua. Jadi Tuhan buat itu memang berbeda supaya ada keseimbangan. Kita baca lagi ayat 6, 1-2 ayat. Demikian kita punya karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat di sini berkhotbah, memberitakan firman Tuhan. Lalu bersaksi Injil itu kewajiban semua orang percaya. Dengar ya, mengusir setan itu hak semua orang percaya. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Jadi mengusir setan hak semua orang percaya. Lalu bersaksi Injil. Jikalau Roh Kudus turun atasmu, engkaulah saksiku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi menyaksikan Injil itu kewajiban kita semua. Tetapi di tengah-tengah kita punya hak untuk mengusir setan. Kita punya kewajiban untuk menyaksikan Injil. Ada karunia spesial yang khusus. Nah, ini sudah diberikan Tuhan ketika kita dilahir kembalikan. Jadi apa bedanya dengan bakat? Bakat itu bawaan lahir. Tapi karunia itu setelah kita diselamatkan, dilahir kembalikan. Jadi apakah bakat ini bisa jadi karunia? Ketika kita diselamatkan Tuhan, bakat ini disucikan sehingga bakat ini menjadi karunia untuk melayani Tuhan. Jadi
Jadi karunia-karunia ini untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani Tuhan. Ya, jadi berlainan-lainan. Ayat 6 dikatakan tadi, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, menurut Tuhan, menurut kasih-Nya. Jadi jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat, berkhotbah menurut iman kita, menurut ajaran kitab suci kita. Jadi yang dikasih Tuhan karunia, dia harus belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 7, apalagi di sini kita baca lagi sama-sama ayat 7. 1, 2 ayat. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Melayani di sini menerima tamu, membuat orang lain itu nyaman, mengasih buku lagu, kasih teh, siapkan tikar. Ya, itu melayani. Jadi ada karunia untuk melayani. Ada memang yang aku bilang tadi, ibu itu kalau KKR langsung satu jambu dibentangkan tikar. Nanti selesai KKR, dia langsung gulung tikar, dia sapu lagi. Besok pun KKR itu juga. Lalu suatu hari ditanya ibu Muhammad John, kau rajin ke yang miskin kok gak meriah, kata. Jadi karunia itu ada sukacita kalau kita melakukannya. Kalau kita tahan diri kita, kita tidak ada damai sejahtera. Itu pertama. Yang kedua, orang lain diberkati melalui karunia kita itu. Orang lain diberkati. Jadi bagaimana aku mengetahui karunia aku? Ada sukacita kalau kita melakukan. Tapi kalau kita menahan diri, tidak ada sukacita. Lalu kita lihat orang lain diberkati. Jadi tak masakan kendali, rusukin kamar dahakan. Itu karunia masak. Ada juga orang tabah masakan kendali. Tabah. Tapi ke dapur dia ambil garam. Betul kami itu enak rasanya. Itu kalau kita masak bolehlah untuk kalangan sendiri. Jadi bukan situ karunia kita. Mama John itu aku bisa heran aku kata. Buat bawa ngelamu perpipikna. Sini pelamu melumat giling. Kami tahu apa kata. Bukan dia saja, tahu kami datang itu kainnya bang. Indah. Serena pengen melus-melus. Tapi pernah tanya Mama John ini, indah gini lebih tama, lo bacira di tama gimana kata. Ya aku ragu gini utama kelah bodung teku. Kalau gini nggak di situ karunia. Kelah kotasa. Iya ada itu. Dimasakannya lah. Ya sedikit dimasakannya lah ayam. Dia kasih sama aku makan gak makan. Masih situ sidu ayam. Enggak gini dendai. Dibilang sama Mama John. Bagi kaki nyertakan kata. Emang gelanggung. Iya, gelanggung. Kalau gitu kita melayani Tuhan enggak contoh. Gelanggung. Iya. Jadi perhatikan karunia kita. Di mana karunia kita? Sepenuh hati lah di sini. Sepenuh hati. Jadi dikatakan tadi yang melayanilah. Yang mengajar baiklah kita mengajar. Jadi karunia kita kalau kita menjalani karunia kita ada sukacita, orang lain diberkati. Ini yang kedua. Yang ketiga itu memang Tuhan dimuliakan. Ketika Ratu Sheba itu datang ke istana Salomo, dia melihat bagaimana Salomo mengatur pegawainya itu tepat semua dikaruniai, sehingga bisa halaman kolam bangunan itu
Ratu Sheba mengakui memang di sini ada Tuhan. Ya, Tuhan dimuliakan. Jadi ada karunia setiap kita. Di situ Tuhan dimuliakan. Tekunilah, doakanlah, pikirkanlah. Tuhan dimuliakan. Jadi kalau Bapak bagaimana? Kata aku kabarkan Injil, mengembalakan, mengajar. Setelah bertumbuh melayani ketiga ini terus makin jelas. Itulah kutub bumi. Ya, jadi kalau ada yang pintar MC ya aku serahkan. Ya kalau sendiri apa boleh buat kan? Ya kalau tidak ada apa itu akar rotan menjadi katanya. Ya kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada serahkanlah. Tuhan pasti itu menyediakan bagian-bagian kita masing-masing. Jadi bapak-bapak jangan menjadi penonton saja ya. Aduh, aku nggak ada. Ada juga orang begini bilang, akulah kutub karunia aku. Kutanyalah, apa yang pernah kamu coba? Tidak pernah dicoba. Karunia itu dicoba. Kita senang orang lain diberkati, Tuhan dimuliakan. Ya, coba lah. Kalau kita terus, dan ada satu lagi, karunia ini bisa berkembang. Talenta itu kan, yang 2 dia setia menjadi 4, yang 3 dia setia 3 menjadi 6, yang 1 dia simpan. Alasannya, Tuhan ini galak kali, makanya ku simpan. Itu dong, kalau takut dia Tuhannya galak, kan pasti dia kerjakan. Dia simpan, bilang Tuhan itu, ini orang malas, orang jahat. Ambil yang 1 talenta itu dari dia, dibuang aja ke tempat yang gelap. Oh kan silakan kita kan. Tempat yang gelap itu apa? Neraka. Neraka kan api, kata orang pernah sama aku. Kenapa Tuhan Yesus bilang gelap? Ku bilang kalau sampai di neraka nanti tahu itu gelap. Kenapa Bapak tahu katanya? Rumah kami, tempat kos kami pernah kebakaran. Betul. Kalau api dekat sama kita gelap. Nah, makanya Tuhan Yesus nggak salah khotbah. Api di tengah api manusia itu pasti nggak lihat api. Ada dulu di Singa itu, kulayanilah beberapa keluarga di situ. Ada mami kami itu. Aku cerita neraka. Ya di neraka kisah aku katanya. Aku jual es. Ulekin bagi mami itu. Itu dia, padahal aku sudah kutumpahkan kasihku untuk dia mendengar Injil. Oh, dengan enteng dia ngomongin, aku jual es di sana kata. Di neraka itu gelap. Iya. Jadi yang 1 talenta itu akan dialiri Tuhan. Ya, jadi temukan talenta kita ya. Waktu kita baca ini berdoalah. Mana talentaku Tuhan? Apakah aku menerima tamu? Apakah aku sediakan buku lagu? Apakah aku main musik? Cobalah. Kita akan bertumbuh dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Betul Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ayat 8. Kita baca sama-sama ya, ini yang terakhir kita baca. 2 ayat. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menasihati paling susah. Ketika ini tiba, saya itu bisa 2:30 baru tidur. Kenapa? Karena ada jemaat perlu dinasihati. Kalau dibiarkan, dia itu bahaya. Dia akan terus di situ. Kalau dinasihati, bagaimana? Apakah dia siap menerima? Nah, itulah. Jadi doa. Ada kadang-kadang pemuda diam-diam pacaran dengan orang yang belum percaya. Bagaimana aku menasihati? Doa, lalu bilang, nakku, baru ngomong. Susah menasihati. Tapi kalau bukan hamba Tuhan yang menasihati,
Orang tuanya bilang, akulah kapan lu katakan anakku. Langsung nangis mamanya. Kan nggak bisa lagi menasihati. Bukalah kalau tidak dinasihati, Tuhan berkata, engkau membiarkan umatku diterkam serigala. Oh, ayat itu pernah ku dengar, ku baca. Aku harus menjaga umat Tuhan supaya serigala-serigala jangan menjaga dia. Tapi yang parahnya, domba ini dia ikut serigala. Ini yang bahaya, dia ikut serigala. Kita bilang itu serigala, dia lihat serigala itu gembalanya. Bagaimana kita menasihati dia? Itu serigala, itu bukan gembala. Walaupun sama-sama lah kan, serigala dan gembala itu beda. Perlu menasihati. Jadi karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini di mana-mana, heran aku, ada disediakan Tuhan umatnya itu suka berbagi. Lalu lebih heran, yang suka berbagi ini terus juga ada. Gitu, di mana-mana cuman ada yang terus kuskas, suka berbagi. Tetapi dia yang nggak pernah kurang. Yang diam-diam itu juga yang kurang. Tuhan demikian lagi ya. Iya betul. Ada yang diam-diam, ada yang diam gitu. Diam apapun dia. Tapi waktu ada sukacita dia ikut. Ya. Tapi yang membagi-bagikan ini terus cukup. Ini cara Tuhan. Jadi membagi-bagikan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Pemimpin itu banyak yang harus diurus. Pemimpin itu perlu rajin. Ya rajinlah. Ya jadi nggak ada itu manajer itu namanya dia manajer itu nggak kerja ngapain di sini manajer apa aja kerja ya namanya pun manajer ya nggak apa-apa, nggak ada gitu kan. Manajer itu pemimpin, ada masalah dia harus ditanya, perlu prasoba rajin ya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari semua yang kita baca ini apa? Inilah ibadah yang sejati, inilah persembahan hidup. Jadi semua persembahan hidup ini bergerak. Tidak ada seperti perjanjian lama, korban itu disembelih, sudah. Disembelih, dibakar, biarkan jadi debu. Tidak. Persembahan hidup itu ibadah sejati. Kita menjalani, melakukan karunia kita masing-masing. Itulah ibadah sejati. Jadi seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia di dalam karunia kita masing-masing. Bisakah Bapak Ibu menemukan karunia-Nya? Bisa ya? Ya. Terus minta Tuhan menambahkan karunia-karunia itu lebih baik, lebih bijaksana, dan kita bisa memakai karunia itu lebih memuliakan Tuhan. Malam ini kita akan tidur bersama karunia kita masing-masing. Sebelum tidur, doalah Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyelamatkan aku keluar dari lumpur dosa. Tuhan sudah menebus hidupku. Dosaku sudah selesai diampuni. Suatu hari aku akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan menempatkan aku masih di dunia ini karena Tuhan mau aku menyerahkan hidupku untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus nyatakanlah karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Aku mau memakai karuniaku ini untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkata, itulah ibadahku yang sejati. Kita baca Roma pasal 12 ayat 1, setelah itu kita serahkan kepada MC. Roma pasal 12 ayat 1.
Kita baca sama-sama 1-2 ayat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah, mengingat Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mengingat Dia menyelamatkan kita dengan kematian-Nya, kita menyerahkan tubuh kita sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, tubuhnya disalib. Kita menyerahkan tubuh kita bukan untuk disalib, tapi sebagai persembahan yang hidup, khusus melayani Allah kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kita serahkan kepada MC. Silakan.